Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Thomas Doll minta maaf ke Sinteyong. Thomas Doll meminta maaf sudah menyebut pelatih timnas Indonesia Sinteyong sebagai badut. Ia mengaku emosi sehingga akhirnya melakukan serangan personal. Saya mau meminta maaf karena seharusnya tidak berkomentar secara personal. Itu saja yang mau saya ucapkan dan menantikan apa yang akan terjadi ke depannya, kata Doll usai laga Persija versus Arema di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Minggu 12 Februari 2023. Perseteruan kedua pelatih terjadi setelah dipanggilnya 9 pemain Persija ke Timnas Indonesia U20 untuk pemusatan latihan di bulan Februari ini. Persija keberatan melepas semuanya karena beberapa di antaranya merupakan skuad inti. Gawat, PSG bisa jadi santapan empuk Bayern Munchen. PSG kalah dengan skor telak 1-3 dalam kunjungan ke markas AS Monaco. Hasil ini menunjukkan masalah skuad Christophe Galtier. PSG mendominasi penguasaan bola dan terus mengurung lawan. Tetapi justru Monaco yang lebih banyak mendapatkan peluang dan bisa mencetak 3 gol ke gawang sang juara bertahan. Dengan kondisi seperti ini, jelas bahwa PSG tidak berada di level terbaiknya untuk menghadapi Bayern Munchen pada tengah pekan nanti. Muncul kekhawatiran bahwa PSG bakal jadi santapan empuk Bayern dalam duel 90 menit di Liga Champions. Juara Piala Dunia Antar Klub 2022, torehan istimewa untuk Real Madrid. Madrid jadi juara setelah mengalahkan Al Hilal pada laga final yang digelar di Prince Moulay Abdallah Stadium. Gelar ini jadi yang kelima sepanjang sejarah klub. Menurut Florentino Perez, untuk menjuarai Piala Dunia Antar Klub dibutuhkan gelar juara lebih dulu di Liga Champions. Jadi wajar bila Perez menganggap gelar ini sangat spesial buat klub asal Spanyol tersebut. Untuk memenangi Piala Dunia, Anda harus memenangi Liga Champions. Real Madrid memiliki hubungan cinta yang berkelanjutan dengan Liga Champions dan Piala Dunia Antar Klub ini adalah puncaknya, kata Florentino Perez seperti dikutip situs resmi klub. Liverpool memang sedang kritis. Liverpool terseok-seok hampir sepanjang musim 2022-2023. Bahkan hingga kini The Reds belum bisa bangkit dari krisis besar yang membuat mereka tertahan di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris. Situasi Liverpool ini menunjukkan kemerosotan drastis dari musim lalu. Mereka bisa finish sebagai runner-up Liga dan runner-up Liga Champions, plus menjuarai 2 trofi domestik Liga Inggris pada musim 2020-2021 lalu. Ada banyak faktor penyebab kesulitan Liverpool, mulai dari badai cedera pemain dan banyaknya bintang yang underperform. Namun klub menegaskan bahwa dialah yang paling bertanggung jawab. Southampton pecat Nathan Jones. Southampton habis kesabaran dengan Nathan Jones. Rentetan laju buruk membuat The Saints memecat sang manajer. Kabar itu diumumkan di situs resmi klub Minggu 12 Februari 2023. Jones dipecat usai Southampton dikalahkan Wolverhampton Wanderers 1-2 sehari sebelumnya. Total Southampton sudah menelan 15 kekalahan, meraih 4 kemenangan dan 3 kali imbang. Hasil buruk itu menempatkan Southampton di posisi buncit klasemen Liga Inggris dengan baru mengkoleksi 15 poin. Wasit VAR ceroboh, Arsenal kehilangan 2 poin penting. Arsenal ditahan Brentford 1-1 dalam laga yang digelar di Emirates Stadium. Gol penyama kedudukan dicetak Ivan Toney. Nah, gol Ivan Toney inilah yang menimbulkan kontroversi karena dianggap offside. Apa yang terjadi? Ivan Toney mencetak gol dengan menyundul umpan silang Christian Norgard yang memanjakan penyerang. Sundulan dari jarak dekat membuat Aaron Ramsdale tidak berkutik. Namun gol tersebut sempat membuat laga terhenti selama beberapa menit. Wasit dan official VAR perlu melihat tayangan ulang berkali-kali untuk melihat potensi offside.
Ada kemungkinan offside dari Pinnock dari tendangan bebas awal yang diambil oleh Matthias Jensen. VAR mengkonfirmasi Pinnock aman, tetapi ofisial Lee Mason disebutkan lupa memasang garis offside untuk pergerakan Norgard. Gampangnya, ada beberapa pemain Brentford yang terlihat berada di posisi offside dalam skema tendangan bebas tersebut. Nah, wasit VAR tidak memasang garis offside imajiner untuk menentukan posisi setiap pemain. Arsenal versus Brentford, Ivan Toney kena serangan rasis usai pertandingan. Toney menjadi pahlawan Brentford dalam pertandingan di markas Arsenal. Dia mencetak gol penyeimbang yang memaksa duel berakhir imbang 1-1. Petaka menimpa Toney selepas pertandingan. Penyerang 26 tahun itu diusik warganet secara rasial di media sosial. Kami muak dan sedih, Ivan harus berurusan dengan ini lagi. Kami tidak akan mentolerirnya dan kami bakal melakukan segala yang kami bisa untuk mengejar individu yang terlibat. Begitu isi pernyataan resmi Brentford. Gol Depay bawa Atletico taklukkan Celta Vigo. Jornada ke-21 Liga Spanyol 2022-2023 mempertemukan Celta Vigo versus Atletico. Duel berlangsung di Stadion Balaidos. Atletico menggebrak sejak awal pertandingan. Namun gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-89 lewat aksi Memphis Depay. Gol tersebut menjadi satu-satunya di laga tersebut. Dengan hasil ini Atletico masih nyaman di peringkat keempat dengan raihan 38 poin. Leeds versus Manchester United, Setan Merah menang 2-0. Leeds versus Manchester United berlangsung di Ellen Road. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Leeds kehilangan kendali di 10 menit akhir babak kedua setelah sangat agresif menekan. MU mampu mencuri 2 gol dalam kurun waktu tersebut melalui Marcus Rashford di menit ke-80. Lovely ball in Rashford. Yes. Dan Alejandro Garnacho di menit ke-85. Garnacho. Hasil ini membuat MU kembali melanjutkan tren positifnya di bawah asuhan Erik ten Hag. Dea tembus 400 laga bareng MU di Premier League. Kemenangan Manchester United sangat spesial untuk De Gea. Dia sudah mencatatkan pertandingan ke-400 bersama Manchester United di Premier League dan pada hari yang istimewa, gawangnya juga tidak kebobolan. Hari ini bukan tentang itu, laga ke-40. Ini tentang memenangkan pertandingan dan kami melakukannya. Jadi sekarang saya bisa menikmati 400 pertandingan Premier League, kata De Gea seperti dikutip dari BBC. Senang bisa datang ke sini, bermain seperti yang kami lakukan hari ini. Clean sheet, 3 poin penting, dan 400 pertandingan hari yang sempurna, tegasnya. Garnacho pamer selebrasi Ronaldo saat MU bungkam Leeds. Wonderkid Alejandro Garnacho pamer selebrasi ala Cristiano Ronaldo saat membantu Manchester United menang 2-0 atas Leeds United. Gol yang dicetak Garnacho ke gawang Leeds juga jadi sebuah pembuktian. Ini lantaran di laga sebelumnya melawan Leeds, pemuda berusia 18 tahun itu dikritik karena dianggap tampil mengecewakan saat dimainkan sebagai starter. Haaland cuma main satu babak, Manchester City bekuk Aston Villa 3-1. Manchester City sukses membekuk Aston Villa 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 dengan diwarnai satu assist dari Erling Haaland yang hanya bermain satu babak. 3 gol Manchester City dalam pertandingan kali ini masing-masing dicetak oleh Rodri di menit keempat, Ilkay Gundogan di menit ke-39, dan penalti Riyad Mahrez di menit ke-45+1. Sedangkan gol sematawayang Aston Villa dicetak oleh Ollie Watkins di menit ke-61. Hasil ini membuat Manchester City menempati posisi kedua dengan 48 poin, sedangkan Aston Villa menempati posisi ke-11 dengan 28 poin.
Napoli hajar Cremonense 3-0. Napoli menjamu tim juru kunci Cremonense di Stadion Diego Armando Maradona dalam Giornata ke-22 Liga Italia 2022-2023, Minggu 12 Februari. Napoli menang dengan skor 3-0. 3 gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Visa Kvaratskhelia di menit ke-21, Victor Osimhen di menit ke-65, dan Elit Elmas di menit ke-79. Hasil ini membuat Napoli makin kokoh di puncak dengan 59 poin, sedangkan Cremonense makin tenggelam dengan torehan 8 poin. Selamat berkat VAR, Juventus kalahkan Fiorentina di kandang. Juventus menjamu Fiorentina dalam Giornata ke-22 di Allianz Stadium pada Minggu 12 Februari. Juve menang tipis dengan skor 1-0. Gol sematawayang kali ini dicetak oleh Adrien Rabiot di menit ke-34. Juve mendapat keberuntungan sebab gol Fiorentina pada menit ke-89 dianulir VAR karena offside. Hasil ini membuat Juve menempati posisi ke-9 dengan 29 poin, sedangkan Fiorentina menempati posisi ke-14 dengan 24 poin. Hasil Serie A Giornata ke-22 hari ini. Udinese imbang 2-2 melawan Sassuolo, Bologna kalah 0-1 atas Monza. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Victor Osimhen dengan 17 gol, diikuti oleh Ademola Lookman dan Lautaro Martinez dengan 12 gol. Back Serie A jadi sorotan, badan kekar seperti petarung WWE. Back Lecce Federico Bassirotto sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Dia tak cuma bermain apik di Serie A, tetapi juga menyedot perhatian karena postur tubuhnya. Federico Bassirotto memiliki bagian tubuh yang kekar. Badannya begitu kokoh dan itu membuatnya sulit dikalahkan ketika berduel dengan lawan. Back berusia 26 tahun ini disebut-sebut bisa jadi pemain sepak bola terkuat di dunia karena memang tubuhnya berotot, sehingga terlihat tangguh. Mengutip Gazzetta dello Sport, dalam 8 tahun terakhir, Federico Bassirotto tidak pernah berhenti pergi ke gym. Itu juga diimbangi dengan cuma makan ayam dan nasi. Gelar juara Manchester City tidak boleh dicopot, trofi itu milik kami. Manchester City diisukan akan mendapat sanksi berupa pencopotan gelar juara apabila terbukti melanggar aturan finansial. Guardiola ditanyai oleh wartawan Inggris mengenai kemungkinan hal tersebut. Ex-pelatih Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa seluruh gelar juara itu tidak boleh dicopot. Apapun yang terjadi di tahun 2009 atau 2010, tidak peduli seberapa lama itu, tidak boleh ada yang berubah. Trofi itu milik kami, katanya tegas. PSG kisruh, Neymar marah pada rekan satu tim setelah kekalahan lawan AS Monaco. Ruang ganti Paris Saint-Germain dikabarkan sedang memanas. Aktor utama dari kondisi yang tidak nyaman ini dipicu oleh Neymar. Tidak tanggung-tanggung ia mengkonfrontasi 3 orang di dalam klub. 2 adalah rekannya, Vitinha dan Hugo Ekitike, serta Luis Campos, seorang direktur olahraga PSG. Khusus untuk Vitinha dan Ekitike, mereka dianggap bermain buruk oleh Neymar. Konfrontasi Neymar terhadap Vitinha dan Ekitike buru-buru mendapat sorotan dari Campos. Sebagai seorang petinggi tim, ia merasa tindakan Neymar itu salah. Neymar ternyata jadi pihak yang tidak suka dengan gaya menasehati dari Campos. Marquinhos juga dilaporkan tidak senang dengan tindakan sang direktur. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!